Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sholat makmum yang mendahului atau menyamai imam ya. Kita tahu bahwa bermakmum kita harus mengikuti gerakan imam ya. Juga tidak boleh mendahului ya. Dan pertanyaannya, bagaimana kalau ada makmum yang menyalahi aturan tersebut? Maka jawabannya bisa dirinci ya. Mendahuluinya makmum terhadap gerakan imam itu bisa dilihat dari tiga hal. Yang pertama dalam hal posisi, yang kedua dalam takbiratul ihram, yang ketiga itu dalam hal selain takbiratul ihram dan dalam hal posisi. Yang pertama kita lihat satu persatu. Dalam hal posisi, Syekh Sa'id bin Muhammad dalam Syarh Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah menyatakan jika seorang makmum yakin bahwa posisinya mendahului imam, maka sholatnya tidak sah kecuali dalam kondisi darurat, seperti dalam sholat dalam keadaan takut ya misalkan ya, atau sholat khauf ya, itu dalam kondisi darurat. Tapi dalam kondisi normal, posisi makmum tidak boleh mendahului posisi imam ya. Yang menjadi acuan ya dalam posisi, apabila sholatnya berdiri, maka yang menjadi tumpuan, menjadi acuan adalah tumit ya. Jadi tumit makmum itu tidak boleh mendahului atau lebih depan daripada tumit imam. Itu kalau sholat berdiri. Kemudian kalau sholatnya sambil duduk, maka yang menjadi acuan itu adalah pantat ya. Maka pantat makmum tidak boleh lebih maju, lebih depan daripada pantat imam. Itu kalau sholatnya sambil duduk. Kemudian kalau sholatnya sambil tidur ya, tidur miring, maka yang menjadi acuan adalah lambung. Artinya lambung makmum itu tidak boleh lebih depan dari lambungnya imam ya. Kemudian kalau sholatnya sambil telentang, maka yang menjadi acuan adalah kepala ya. Kepala makmum tidak boleh lebih maju atau lebih depan daripada kepala imam ya. Disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Muhammad dalam Syarh Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, fa in taqaddama yakinan alaihi bi ghairi syiddati khaufin lam tasih ya. Jadi jelas dinyatakan bahwa kalau yakin posisi makmum mendahului posisi imam selain dalam sholat khauf ya, maka tidak sah sholat makmum yang mendahului imam tersebut. Li khobarin, karena berdasarkan hadis inna maju ila minal imam liyu'tam bihi. Artinya imam itu memang dijadikan makmum untuk diikuti, untuk dimakmumi ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau posisi makmum memang tidak mendahului imam, hanya saja dia menyamai posisi imam? Maka jawabannya, walaupun tidak sampai membatalkan ya, ini statusnya makruh ya. Sedangkan makruh ya di dalam sholat itu bisa menghapus atau menghilangkan keutamaan berjamaah ya. Disebutkan di dalam kitab yang sama, fa in sawahu kuriha karohatan mufawwitatan li fadilatil jamaah fima sawahu fihi faqat gitu ya. Disebutkan apabila ada makmum menyamai posisi imam, maka itu termasuk makruh ya. Perbuatan yang makruh dan
menghapus atau menghilangkan keutamaan berjamaah, meskipun terhapusnya fadilah berjamaah itu pada rukun ya, atau pada perbuatan yang menyamai imam saja. Berikutnya, mendahului atau menyamai imam itu dalam hal takbiratul ihram. Nah, disebutkan dalam Hasyiah Al-Bajuri, Syekh Ibnu Qasim menyatakan siapapun yang mendahului takbiratul ihram imam maka sholatnya tidak sah ya. Demikian halnya membarengi. Jadi dalam takbiratul ihram itu tidak ada tolerir sama sekali ya. Ketika makmum takbiratul ihramnya menyamai apalagi mendahului, maka sholatnya tidak sah dan batal ya. Makanya dalam syarat takbiratul ihram itu takhiru takbiratil makmum an takbiratil imam, diharuskan atau disyaratkan takbiratul ihram makmum itu harus setelah takbiratul ihram imam ya, harus diakhirkan. Jadi dalam takbiratul ihram itu lebih ketat, jangankan mendahului, menyamai pun itu bisa membatalkan. Yang ketiga, mendahului dan menyamai imam selain dalam hal posisi dan takbiratul ihram, seperti dalam gerakan ruku ya, seperti sujud, i'tidal dan seterusnya. Kembali dikemukakan oleh Syekh Ibnu Qasim, mendahului gerakan imam 2 rukun berturut-turut, walaupun keadaan rukunnya adalah rukun pendek seperti ruku ya, i'tidal tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka menyebabkan sholatnya tidak sah ya, menyebabkan sholatnya batal. Jadi kalau tanpa ada alasan ya, kita mendahului atau justru mengakhirkan ya 2 rukun berturut-turut meskipun rukun pendek tanpa ada alasan, tanpa ada uzur, maka itu bisa membatalkan ya. Sementara kalau menyamai gerakan-gerakan imam ya, itu masih dalam kategori makruh, dan makruh seperti disebutkan di atas itu bisa membatalkan keutamaan berjamaah ya. Sehingga dalam sholat seorang makmum itu tidak boleh mendahului atau menyamai gerakan imam ya, baik dalam hal posisi gitu ya, maupun dalam takbiratul ihram imam. Bahkan kalau dalam takbiratul ihram itu ketat, jangankan mendahului, menyamai pun bisa membatalkan ya. Tapi kalau di luar itu tidak sampai membatalkan, tapi kalau menyamai bisa menghapus keutamaan berjamaah. Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.